ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan terbesarnya adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sedemikian rupa hingga sampainya kepada kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tanpa pengorbanannya, kalau tanpa darahnya, kalau tanpa keringatnya, niscaya kita tidak akan pernah merasakan namanya Islam. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian atau tadabbur juz 30 yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-A'la dari awal. Izinkan saya share screen-nya terlebih dahulu. Iya. Ada juz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah Al-A'la. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dari awal, yaitu identitas surah. Surah ini bernama surah Al-A'la. Dinamai surah Al-A'la karena diawali dengan pada awal surah ini, ya, pada ayat yang pertama ada kata A'la, sabbih isma rabbikal a'la, dan disitulah inti dari surah Al-A'la ini. Inti dari surah Al-A'la adalah Al-A'lanya ini.
kata al-a'lanya ini ya. Al-a'la dari kata aliyun, iliyun, a'la. Nanti kita bahas pada ayat yang pertama. Ya. Artinya apakah suara saya ada, Bapak dan Ibu? Sepertinya ada beberapa yang Ada jelas, Bapak. Ustaz. kurang jelas, Bu. Jelas suaranya. Jelas, alhamdulillah. Oke. Berarti masalah sinyal masing-masing itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Aliyun atau aliyun itu artinya tinggi. A'la artinya paling tinggi. Golongannya ya surah ini termasuk kepada surah Makkiyah. Kita lihat saja karakteristik dari ayatnya, isinya itu fokusnya adalah kepada akidah. Yang karakteristik Makkiyah itu kan adalah akidah. Nah, hubungan surah Al-A'la dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah At-Tariq. Nah, pada surah At-Tariq dijelaskan bahwa ya, manusia itu diciptakan daripada air mani. Sedangkan pada Al-A'la ini fasawwa qaddara fahada. Ini menjelaskan tentang fisik yang sudah jadi. Sedangkan pada At-Tariq juga dijelaskan asal mula penciptaan tumbuhan, sampai situ saja. Sedangkan di surah Al-A'la dijelaskan bahwa tumbuhan itu dikeluarkan dari bumi dan nanti akhirnya bagaimana. Jadi Al-A'la ini seperti ya, kelanjutan menjelaskan dari At-Tariq. Mari kita masuk kepada ayat yang pertama. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini adalah sebuah perintah. Sabbih, sucikanlah, sabbih isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Nah, tadi kenapa surat ini dinamakan a'la? Karena intinya adalah di sini. Kata al-a'la di sini. Al-a'la adalah ismu tafdil dari aliyun, ta'iliyun. Artinya tinggi. Ketika ada a-nya, maka menjadi paling atau maha. Seperti kabirun, besar, akbarun, maha besar atau paling besar. Nah, ini hampir senada dengan surah Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Inti dari ayat ini adalah mengagungkan Allah dan menafikan sifat-sifat buruk yang tidak layak bagi Allah. Mengapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad, ya tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad, tapi ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, yaitu orang-orang kafir Quraisy menyematkan sifat-sifat lemah kepada Allah. Sehingga di sini tegas, sabbihisma rabbikal a'la. Agungkanlah nama Tuhan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa sunnah membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la ketika membaca ayat ini. Ada pendapat lain bahwa sebelum membaca surah ini, surah Al-A'la, kita disunahkan untuk membaca terlebih dahulu subhana rabbiyal a'la. Sebelum sabbihisma rabbikal a'la, kita baca dulu subhana rabbiyal a'la. Ini disunahkan untuk membacanya sebelum membaca surah ini. Adapun yang pertama kali mengucapkan subhana rabbiyal a'la adalah malaikat. Ketika itu malaikat ditambahkan sayapnya oleh Allah. Sehingga semakin banyak, semakin terlihat berkuasa, semakin terlihat gagah, baru ketika itulah malaikat mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ini untuk mengagungkan Allah.
Alladzi khalaqa fasawwa. Ini penafsiran ayat ini dari ayat yang pertama. Kenapa kita harus mengagungkan Tuhan kita? Kakak karena kakak mau Alladzi khalaqa fasawwa. Kenapa kita harus mengagungkan Allah? Karena dia khalaqa fasawwa. Di sini menisbatkan atau mengukuhkan sifat Allah yaitu khaliq. Khalaqa fasawwa. Sawa di sini ya, para ulama menafsirkan mutanasibul ajza. Tanasub itu adalah sesuatu yang sebanding, sesuatu yang simetris, sesuatu yang harmonis, proporsional ataupun cocok. Akhir-akhir ini mungkin ya kita sering mendengar insecure. Dikit-dikit anak-anak muda bilang, aduh insecure. Itu karena ya, perasaan tersebut karena kita tidak memahami ayat kedua dari surah Al-A'la ini. Kita tidak memahami ayat ini. Bahkan kita juga tidak memahami ayat selanjutnya. Walladzi qaddara fahada. Fasawa, manusia itu proporsional diciptakannya. Fisiknya proporsional, cara berpikirnya proporsional, segala macamnya proporsional, cocok. Ketika ada seseorang yang Allah berikan Allah uji dengan misalnya ada yang tidak bisa berjalan, maka berarti yang proporsional untuk dia adalah yang seperti itu. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Ya. Di akhirat nantilah apabila orang tersebut kuat menahan atau kuat mengalami ujian itu, kan segala yang diberikan ke kita adalah ujian ya Bapak dan Ibu. Yang punya tangan dua juga ujian. Yang bisa berjalan dengan kaki sempurna itu juga ujian. Maka ketika seseorang kuat dengan ujian yang Allah berikan, seseorang dapat bersyukur dengan ujian tersebut, seseorang tidak malah mengutuk Tuhannya, seseorang malah bersyukur, selalu bersyukur dengan adanya ujian, selalu bersyukur. Nantilah di akhirat dia akan mendapatkan apa yang sebetulnya kenikmatan abadi. Sedangkan di dunia ini ketika kita misalnya punya dua tangan, itu tidak abadi, bisa saja hilang. Ketika Allah berkehendak bahwa kamu Rumi sudah tidak proporsional dengan dua tangan, Allah bisa saja mengambil tangan kita. Maka di sini kita harus memuji Tuhan kita, mengagungkan Allah dengan segala bentuk kita. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang diberikan oleh Allah tubuh yang besar, ada yang diberikan oleh tubuh yang kecil. Itu proporsional bagi Allah. Ada yang rambutnya cuman agak botak gitu, tidak tumbuh-tumbuh, itu yang proporsional menurut Allah. Sehingga di sini keluarlah hukum bahwa kita tidak boleh mengubah apa yang telah Allah berikan. Bahkan sampai rambut pun boleh nggak disemir? Boleh. Tapi selain warna hitam, tidak boleh menyerupai apa yang Allah ciptakan. Ketika misalnya kita sudah ada uban, para sahabat pun ada yang disemir dengan warna merah ataupun pirang. Itu boleh saja. Walladzi qaddara fahada. Allah sudah menentukan juga setiap individu itu. Ya, bagi setiap individu kebahagiaannya, rizkinya. Makanya ketika ada orang lain yang terlihat lebih kaya, terlihat lebih beruntung daripada kita, kita jangan sampai menggerutu kepada Allah. Kita jangan sampai merasa bahwa Allah tidak adil kepada kita. Allah tidak adil kepada kita. Orang lain langsung kekayaannya sampai 800 miliar. Tapi kan ujung-ujungnya ditangkap juga kan. Sekarang kan lagi ramai itu. Orang-orang kaya ya,
yang selalu memamerkan hartanya, membuat orang lain insecure, membuat orang lain iri, Allah tunjukkan. Maka ya, kita harus sadar bahwa Allah sudah mempersiapkan, Allah sudah menentukan kadarnya masing-masing. Yang rizkinya sekarang baru 3 juta sebulan, bersyukuri. Agungkan terus Tuhan. Bersyukur terus. Kan kata Allah juga, kalau bersyukur akan saya tambah, kata Allah. Berarti kebalikannya, ketika tidak bersyukur, maka Allah akan kurangi itu. Maka bersyukurlah, selalu bersyukur. Apapun yang kita dapatkan itu adalah kenikmatan. Apapun yang kita dapatkan itu adalah ujian. Maka seorang muslim yang baik adalah selalu bersyukur atas apa yang diterimanya. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu bersyukur atas apapun yang dihadapinya. Dapat cobaan di tempat kerja, bersyukur dulu. Pertama itu syukur dulu. Habis itu baru minta kepada Allah, ya Allah, mohon jalan keluarnya. Tapi rumusnya adalah syukur terlebih dahulu. Ketika syukur telah diucapkan, syukur telah tertanam di hati, yang ada apa? Pasrah. Islam. Islam itu artinya pasrah, Bapak dan Ibu. Pasrah terhadap apa yang Allah berikan, pasrah atas apa yang Allah tentukan bagi kita, pasrah atas qadarnya Allah. Maka ketika kita sudah bersyukur, ada kepasrahan, ada keikhlasan, maka itulah Islam ada di diri kita. Tidak mesti teriak-teriak, saya Islam, saya Muslim, nggak usah. Tapi pasrah dan bersyukur atas apa yang Allah berikan, itulah hakikat dari seorang Muslim. Fahada, Allah telah menciptakan manusia seproporsional mungkin dan menentukan kadar-kadarnya, rizkinya, kebahagiaannya. Setelah itu apa? Fahada. Allah kasih petunjuk untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi yang masih susah rizkinya, sabar. Allah pasti ngasih petunjuk. Mungkin saja kitanya yang belum sadar bahwa itu Allah udah kasih petunjuk. Fahada, hidayah, mungkin kita sering dengar Bapak dan Ibu ya. Hidayah. Berbicara tentang hidayah, kadang-kadang ada yang mengatakan, nantilah, nunggu hidayah dulu dari Allah. Misalnya orang nggak mau, ada perempuan yang nggak mau pakai kerudung, ntar belum dapat hidayah. Salah itu. Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena Allah yang mengatakan fahada. Allah itu sudah ngasih hidayah kepada setiap makhluknya. Hanya saja apa? Makhluknya kadang tidak peka bahwa ada hidayah di sekelilingnya. Kita terkadang tidak peka terhadap alam ini. Kita terkadang tidak peka terhadap lingkungan, sehingga tidak hidayah yang ada di lingkungan kita ini tidak kita dapatkan. Toh Habil dan Qabil saja dan Habil mendapatkan hidayah dari burung gagak. Kalaulah kita mau mentadaburi alam ini, mentadaburi kejadian yang ada di sekitar kita, mentadaburi kejadian yang kita alami, maka pasti ada hidayah di situ. Dan disitulah Allah membimbing kita untuk apa? Untuk meraih yang sudah Allah takdirkan ini. Salah satu dalil yang lainnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan kok ke dalam hati masing-masing. Sudah diilhamkan melalui alam. Allah sudah mengirimkan ayat-ayatnya. Kan ayat itu ada ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah yang kita baca Al-Quran. Salah satunya yang sedang kita tadaburi sekarang. Ayat qauliyah. Tadabur. Harus ditadaburi Al-Qurannya. Jangan hanya dibaca saja. Kalau hanya dibaca saja sudah lewat-lewat saja. Tidak akan ada yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran tersebut. Alam pun demikian. Kalau kita tidak membaca alam, kalau kita tidak membaca keadaan, literasi terhadap alam yang ada di sekitar kita,
kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukan Allah tidak memberikan rizki kadang-kadang itu. Tapi kita yang tidak peka bahwa Allah sudah menunjukkan, hey, cara kamu mencari rizki itu seperti ini. Hanya kadang kita tidak peka, sehingga seakan-akan kita tidak mendapatkan rizki dari Allah. Dan perlu kita pahami juga bahwa rizki itu tidak hanya uang. Anak yang soleh, pasangan yang soleh itu pun rizki dari Allah. Alladzi akhrajal mar'a. Ayat kedua dan ketiga tadi yang menjelaskan tentang fisik manusia ya. Kalau di surat At-Tariq, penciptaannya dari mani, dari air yang terpancar. Pada ayat kedua dan ketiga tadi, ya, ini adalah manusia dalam bentuk fisik. Dan manusia yang sudah Allah berikan akal. Manusia yang telah Allah berikan hati. Manusia yang tinggal mengoptimalkan apa yang sudah Allah berikan. Pada ayat keempat dan kelima, ini ya, menjelaskan apa yang ada di At-Tariq. Di At-Tariq menjelaskan bahwa Allah memecah tanah sehingga keluar dari tanah itu tumbuh-tumbuhan. Pada ayat keempat dalam surat A'la, wallazi akhrajal mar'a, dan dia Allah, kenapa sih harus kita ta'zim, kita agungkan? Karena Allah lah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bapak dan Ibu, kenapa tumbuh-tumbuhan sering dijadikan, sering disebut di dalam Al-Quran? Karena tumbuh-tumbuhan adalah komponen penting dalam sebuah ekosistem. Ketika tumbuhan sudah tidak ada, apakah herbivora bisa bertahan hidup di situ? Tidak. Karnivora, ya, karena tidak ada hewan herbivora, maka karnivora pun tidak ada. Bisa dibilang, ya, ketika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada ekosistem di situ. Ketika terputus satu ekosistem, satu rantai ekosistem kan, akan hilang kehidupan di situ. Maka di sini disebutkan oleh Allah. Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Di sini Allah ingin menceritakan tentang proses. Tumbuh-tumbuhan ya, di ayat keempat dikeluarkan, lahir. Ghutha'an ahwa, mati. Manusia pun mengalami proses yang sama. Manusia lahir dan tidak akan kekal. Manusia akan sampai juga kepada ghutha'an ahwa. Tumbuh-tumbuhan kering kan? Ya. Keriput. Sama seperti ketika sudah tua, akan keriput juga manusia. Kering. Di sini Allah ingin mengingatkan bahwa manusia, ya, makhluk hidup itu tidak kekal. Dan harus diingat juga bahwa kehidupan ini juga tidak kekal. Salah satunya, kehidupan akan hilang apabila ditandai dengan tumbuhan yang mulai tidak tumbuh. Tumbuhan yang mulai tidak diberikan tempat untuk tumbuh oleh manusia. Allah sudah merancang bahwa tumbuhan itu harus tumbuh di gunung-gunung. Harus ada hutannya. Ketika ya, sekarang saja sudah banyak ya gunung-gunung sudah jadi perumahan. Akhirnya kan yang di bawah banjir. Polusi udara semakin merajalela. Orang-orang yang naik gunung katanya pencinta alam tapi malah ya, membuang sampah sembarangan di gunung. Asal nyabut-nyabut tumbuh-tumbuhan. Ini salah satu tanda bahwa ya sudah hampir akhir. Ketika rumput tidak ada atau tumbuhan tidak ada, berarti bisa ada dua hal. Pertama, sudah tidak ada air di situ.
Bisa jadi ketika itu ya, adalah menunjukkan kiamat. Ketika kiamat mungkin tidak ada air lagi. Sehingga manusia kehabisan air, akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Ketika tidak ada tumbuhan, hewan herbivora tadi juga akan tidak ada. Sapi dan makanan-makanan manusia itu tidak ada. Manusia pun akan punah seiring dengan tidak adanya tumbuh-tumbuhan. Di sini Allah ingin mengatakan apa? Jagalah alam. Jagalah alam. Go green. Ini kalau yang sedang digembor-gemborkan, go green. Jagalah alam ini. Harus menjaga alam. Jangan sampai alam kita rusak, akhirnya apa? Akhirnya ruginya juga kita juga, manusia. Menjaga alam merupakan bagian dari Islam. Merupakan bagian keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan, tanaman. Ketika kita menjaga tanaman, kita menjaga apa yang Allah berikan. Sebagai khalifah di bumi, maka kita telah melakukan tugas kita sebagai khalifah. Tapi kalau kita merusak di bumi, ya seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat. Kenapa kamu menciptakan manusia yang hanya bisa menumpahkan darah? Yang hanya membuat kerusakan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita jaga alam. Kalau ada an-nadzafatu minal iman, maka menjaga alam pun sama. Menjaga alam, menjaga tanaman, mencintai tumbuhan, itu juga sama bagian dari iman. Iman kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang menumbuhkan itu semua. Sanuqri'uka fala tansa. Lihat Bapak dan Ibu. Perpindahannya Allah, ya, kalau kita tidak mentadaburi, kadang-kadang kita ini kok berubah-ubahnya cepat sekali ala-ala ini. Dari Sabbihisma rabbikal a'la, suruh mengagungkan Allah, terus tentang penciptaan manusia, tentang tumbuhan, sekarang tentang Al-Quran. Kaitannya ya, dari tadi penciptaan manusia, tumbuhan, itu sebetulnya sudah ada di Al-Quran. Nah, maksudnya itu seperti itu. Ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ketika kita mentadaburi, memahami Al-Quran, maka kita dapat menjaga yang tadi. Kita dapat mohon maaf, bisa di-mute dulu sebentar. Bu Yaya, dan صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفعلون. Oke. Kembali lagi. Perubahan, perpindahan, pembahasan dalam Al-Quran pasti ada maksudnya. Demikian juga yang terjadi pada surah Al-A'la ini. Dari kita disuruh mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, lalu membahas tentang manusia, lalu membahas tentang tumbuhan, sekarang membahas tentang Al-Quran. Dan bahasannya, sanuqri'uka fala tansa, tentang hafalan di sini. Wahai manusia, kalau kamu ingin mengagungkan Tuhanmu, mengagungkan Allah, ingin menjaga manusia, ingin mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, kalau kamu ingin menjaga tanaman, ingin menjaga lingkungan, hafalkanlah Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran adalah hidayah atau petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Kehidupan sosialnya, kehidupan dengan hubungan dengan Tuhannya, dan hubungan dengan
sesama makhluknya ada di Al-Qur'an. Dan kata Allah di sini apa? Sanuqri'uka. Ya, sa di sini untuk menunjukkan akan, tapi cepat ya waktunya. Berbeda dengan saufa. Saufa itu ada jarak waktu yang lumayan. Tapi kalau sa berarti cepat. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu apa? Al-Qur'an. Fala tansa. Karena kami yang membacakannya, dan itu adalah kalamullah, perkataan Allah sendiri. Fala tansa. Maka kamu tidak akan pernah lupa selamanya. Ini asalnya dibaca untuk Nabi Muhammad ya Bapak dan Ibu. Karena Nabi Muhammad SAW ketika Allah turunkan Al-Qur'an ya, dengan Jibril yang membawanya, lalu Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Rasulullah ketika Jibril membacakannya, dan padahal Jibril belum selesai. Misalnya kayak ayat ini, sanuqri'uka fala tansa. Jibril belum selesai sampai fala tansa, Nabi Muhammad sudah langsung mengikutinya. Kenapa? Rasulullah menjawab waktu itu, saya takut lupa. Apalagi kan ada ayat yang panjang di surah Al-Baqarah. Nabi Muhammad takut lupa. Nabi Muhammad masih manusia ya. Makanya Nabi Muhammad ketika takut lupa wajar. Tapi apa kata Allah? Allah kasih jaminan bahwa Nabi Muhammad tidak akan lupa. Fala tansa. Nah, tansa itu dari kata nisyan. Nisyan di sini ya, para ulama ada beberapa pendapat. Nisyan di sini pertama adalah lupa bacaan. Lalu nisyan di sini juga bisa lupa mengamalkan. Lalu nisyan di sini juga adalah ayatnya dihapuskan. Ataupun nisyan di sini adalah hukum yang dihapuskan. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad pernah nggak lupa dalam membaca Al-Quran? Pernah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah lupa. Ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ayatnya dihapus? Tidak, kata Rasul. Tapi saya lupa, karena saya manusia. Saya lupa, kata Rasulullah. Nah, itu terjadi sebelum ayat ini ada. Sebelum ayat ini diturunkan. Tapi setelah ayat ini diturunkan, apa kata para sahabat? Sejak ayat ini diturunkan, Rasulullah tidak pernah salah dalam membaca, Rasulullah tidak pernah lupa lagi dalam membaca. Dan Rasulullah juga dijamin di sini, fala tansa, tidak akan pernah lupa dalam mengamalkannya. Makanya apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran berjalan alal ardi, di atas bumi. Al-Quran yang berjalan di atas bumi itu Rasulullah. Falatan saya ini garansi dari Allah. Nah, ini menjadi konsep dalam menghafalkan Al-Quran juga. Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran, jangan pernah putus asa ketika susah menghafalkan satu ayat. Itu pernah dialami oleh banyak orang. Tidak, ketika Bapak dan Ibu susah menghafalkan satu ayat, itu pernah dialami oleh banyak orang. Saya pun pernah. Dan ayatnya kalau tidak saya waktu itu pendek sekali. Nggak sampai satu baris. Ya, nggak sampai satu baris, bahkan satu baris pun bagi 3 kalau tidak salah. Dan ayat itu saya lupa terus. Diulang-ulang, salah terus. Dan itu hal yang wajar. Bisa jadi ayat tersebut berkaitan dengan dosa kita. Guru-guru saya selalu berkata seperti itu. Ketika kita sulit dalam membaca satu ayat atau menghafalkan satu ayat, pahami maknanya. Bisa jadi ayat tersebut berkaitan dengan kekurangan kita selama hidup ini. Bisa jadi ayat tersebut berkaitan dengan dosa yang sering kita lakukan. Sehingga sehingga ayat tersebut sehingga Allah ingin ayat tersebut selalu diulang-ulang terus oleh kita. Agar apa? Agar kita tidak mengulangi dosa tersebut. Makanya Allah jadikan kita susah baca di situ.
Karena kalau Allah sudah berkehendak, ya sudah, kita pasti akan hafal. Sanuqri'uka fala tansa, dan kita tidak akan pernah lupa. Seorang muslim yang telah menghafalkan Al-Quran, apalagi sudah mentadaburinya, sejatinya dia tidak lupa dengan apa yang dia hafalkan. Mungkin bisa dicoba suatu saat Bapak dan Ibu lalai terhadap sesuatu, dan itu ada ayatnya di Al-Quran. Kadang-kadang lewat di otak ataupun di hati kita ayat tersebut. Dan itulah yang menunjukkan bahwa falatan sakit itu tidak akan lupa terhadap Al-Quran. Illa masya Allah. Tapi ingat bahwa ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Kalau misalnya Allah berkehendak lupa, ya lupa. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu mendapatkan mendapatkan keridhaan Allah untuk selalu hafal? Satu aja sih, jangan bermaksiat. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa inna ilma nuran wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya pernah mengadu kepada guru saya, wahai Imam Waqi', kenapa saya kok susah sekali membaca, menghafalkan pelajaran, menghafalkan Al-Quran. Kata Imam Waqi' apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, utrukil ma'asi, kata Imam Waqi'. Tinggalkan maksiat. Fa inna ilma nuran wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sungguhnya ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Bayangkan Bapak dan Ibu, seorang Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran sejak kecil, hafal Muwatta Imam Malik dari kecil, ya, derajatnya sudah derajat orang yang boleh berijtihad, mujtahid, tapi kata gurunya apa? Jangan sampai berbuat dosa, maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa kira-kira? Orang sesoleh itu masih dinasihatin jangan maksiat, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Kita harus meninggalkan maksiat sekuat yang kita mampu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Pada ayat ke-7 ini sebetulnya menguatkan ayat yang pertama. Di ayat yang pertama kan kita disuruh Sabbihisma rabbikal a'la, mengagungkan Allah. Ayat ini menguatkan kalian itu harus mengagungkan Allah. Kenapa? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa masya Allah. Allah punya dua sifat di sini yang disebutkan. Sifat ya, maha berkehendak, masyiatullah. Dan yang kedua adalah sifat maha mengetahui. Dengan dua sifat ini saja manusia sudah lemah. Dengan adanya dua sifat ini, manusia itu udah nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada yang bisa disombongkan. Apalagi Allah dengan segala sifatnya. Sifat kamalnya, segala sifat kesempurnaannya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah maha mengetahui yang zahir, yang diperlihatkan, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Mau disembunyikan bagaimanapun, sampai ke lubang semut pun Allah tahu. Bahkan ketika ada daun kecil yang jatuh di tengah hutan yang gelap pun Allah tahu. Ada semut kecil yang mati di dalam sana, di dalam tanah, Allah pun tahu. Maka kita harus selalu memikirkan ulang apa yang akan kita lakukan, selalu memikirkan ulang apa yang akan kita katakan. Kenapa? Allah maha mengetahui. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengoptimalkan
potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita dari akal, fisik kita, hati kita, kita optimalkan. Lalu kita menjaga alam ini, menjaga tumbuhan, menjaga hewan-hewan. Kalau kita menghafalkan Al-Quran, maka Allah menjanjikan, fanuyassiruka, maka akan kami permudahkan engkau lil yusra, kepada kebaikan. Kaidah dasar bahwa manusia itu selalu diarahkan, makanya di sini pakai tasydid. Fanuyassiruka, Allah yang membuat kita jalan ke situ. Inilah yang sering kita dengar dengan nama taufik. Taufik itu ketika kita Allah ridhoi untuk melakukan kebaikan, itu taufik. Tadinya mau berbuat maksiat tapi nggak jadi deh. Itu taufik. Tadinya nggak mau sholat berjamaah, tapi kok angkotnya ngetem lama di depan masjid. Akhirnya udah turun dulu sholat. Taufik. Dan disinilah pada ayat ke-8 ini. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusra diartikan kepada dua oleh para ulama. Yaitu pertama adalah kebaikan. Yang kedua adalah surga. Sebetulnya sama saja. Ya. Ketika kita dipermudah melakukan kebaikan, akhirnya mendapatkan keridhaan Allah, ujung-ujungnya juga surga kan. Kalau diartikan dengan surga, berarti apa? Orang yang masuk surga adalah orang yang selalu berbuat baik. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan kebaikan tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid, mengesahkan Allah. Ini janji Allah Bapak dan Ibu. Kalau ingin dijalankan kepada jalan yang lurus, maka lakukan tadi ayat ke-1 sampai ayat ke-7. Ini janji Allah Bapak dan Ibu ya. Kalau kita mengamalkan ayat ke-1 sampai ke-7, maka kita akan Allah bimbing terus. Kita mau terjerumus, Allah kasih lurus nanti. Allah akan ingatkan langsung. Ya, Bapak dan Ibu, ini janji Allah ya, Bapak dan Ibu. Kita harus percaya dengan janji Allah. Kita percaya dengan janji Allah dan kita lakukan syarat-syaratnya. Ketentuan berlaku. Ingin masuk surga, ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Amalkan dulu minimalnya tadi. Dari ayat pertama sampai ayat ke-7 surah Al-A'la. Diamalkan Bapak dan Ibu ya, bukan hanya dibaca saja. Kadang kan bahasa di masyarakat Indonesia itu, ayo kita ngamalkan surat Al-Mulk. Tapi yang dipahami mengamalkan ya, yang dipahami mengamalkan surat Al-Mulk dibaca aja gitu. Padahal para ulama dulu bukan hanya dibaca, iya ada yang baca sampai ribuan kali, tapi bukan hanya dibacanya saja. Sambil diamalkan. Nah, ini dari ayat ke-1 sampai ke-7 ya. Tadi sudah kita tadaburi Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita harus mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan ayat 1 sampai 7, insya Allah dapat ayat ke-8. Insya Allah kita akan diarahkan terus. Apakah cukup sudah melakukan ayat yang dari ayat ke-1 sampai ke-7? Belum ternyata Bapak dan Ibu. Fadzakir fa inna fa'atiz dzikra. Maka ingatkanlah orang-orang sekitarmu, maka ingatkanlah saudaramu, maka ingatkanlah pasanganmu, maka ingatkanlah anakmu, ingatkan orang tuamu. Fa inna fa'atiz dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat. Minimal untuk dirinya sendiri yang mengajak, yang mengingatkan, dan terlebih lagi itu akan bermanfaat bagi orang lain. Sosial Bapak dan Ibu. Kita jangan mau masuk surga sendiri. Surga terlalu luas untuk kita masuki sendiri. Apalagi jadi panitia akhirat, jangan. Tugas kita apa di sini bahasa Allah? Fadzakir, ingatkan. Beres. Bapak dan Ibu ya, ingatkan. Ingatkan terus. Urusan dia mau ikut atau tidak, urusan dia mau ingat atau tidak, urusan dia dengan Tuhannya. Jangan jadi panitia akhirat. Tugas kita mengingatkan, ingatkan.
Selebihnya mau ikut atau tidak, urusan dia dengan Tuhan. Kalau misalnya ini dipegang teguh oleh kita, ya, dipegang teguh oleh kita akan terus berdakwah. Kita tidak akan sakit hati ketika orang yang kita ajak tidak mau. Ya, Bapak dan Ibu, terkadang seorang pendakwah itu putus asa terhadap dakwahnya karena dia melihat, aduh kok udah diajak berkali-kali kok nggak mau ya, saya kayaknya nggak cocok deh dakwah. Ini yang salah. Pendakwah harus punya komitmen bahwa dia diperintahkan oleh Allah itu apa? Fadzakir, ingatkan, beres. Urusan dia mau urusan yang kita ajak itu, orang yang kita ajak itu mau ikut atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhannya. Tugas kita adalah ingatkan terus. Ya, berarti seorang pendakwah itu ya harus terjun ke masyarakat, bukan hanya di atas mimbar. Ya, kalau dulu di atas mimbar, kalau sekarang di depan kamera. Ya, bukan hanya di depan kamera seperti ini, tapi harus turun juga ke masyarakat, ngajak ngobrol orang-orang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi di sini ya ada nilai sosialnya ya Bapak dan Ibu. Islam itu agama sosial. Tidak pernah meninggalkan nilai-nilai sosial. Ketika tadi dari ayat 1 sampai 7 sudah dilakukan, akhirnya mendapatkan surga di ayat ke-8-nya. Tenang, tunggu dulu, jangan masuk surga. Ajak yang lain. Fadzakir fa inna nafa'ati dzikra. Ajak yang lain dulu. Biar kita rame-rame masuk surga. Ini dari yang ada di Zoom ini ada 35. Ya, kalau satu orangnya berdakwah kepada 5 orang kan 3 kali 5. Banyak sekali, Masya Allah. Nanti dari itu dikalikan lagi. Terus. MLM yang terbaik adalah dakwah. MLM terindah adalah dakwah. Bisnisnya sama siapa? Sama Allah. Dan Allah kasih jaminan bahwa orang siapa yang berbisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur, kata Allah. Perdagangan yang tidak akan rugi adalah perdagangan dengan Allah. Apa? Ya ini, fadzakir fa inna nafa'ati dzikra. Ajaklah orang-orang, orang-orang terdekat kita minimalnya, saudara-saudara kita, orang tua kita ajak minimalnya itu. Lan tabur, kata Allah, lan tabur. Tidak akan rugi. Bahkan akan untung terus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan atau langsung membuka mikrofonnya saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu, mangga Ibu. Bertanya ya? Ya, mangga. Ya. Terima kasih. Ini sebenarnya surat Al-A'la ini pendek-pendek ya ayatnya. Ya, tapi betul. kok saya juga nggak hafal gitu. Jadi paling hafal yang terakhir tahu itu kalau katanya kalau sudah dibaca terakhirnya Ibrahim wa Musa itu langsung kita jawab alaihi salam. Nah itu tahu, oh ini pasti surat, tahunya saya surat Sabihis. Ini pasti Sabihis karena dari awal. Kenapa ya kita selalu ingat itu kalau dari surat, nama surat itu dari awalnya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Banyak surat-surat pendek yang dari juz 30 itu saya tuh sebetulnya kalau dibaca lihat, hafal gitu, tahu gitu ya. Tapi kalau sudah misalnya buat sholat gitu ya, kayak pengen dibaca surat ini gitu ya. Tapi kok nggak hafal-hafal? Gimana caranya kita menghafal surat-surat pendek, terutama untuk sholat ya? Katanya kalau nggak hafal, baca aja suratnya buat sholat sunat, katanya gitu ya. Gimana nggak hafal, kita langsung istighfar atau apa gitu ya. Tapi kan rasanya nggak enak banget setiap baca surat itu nggak hafal, setiap baca surat itu nggak hafal. Nah, tolong Ustadz, kiat-kiat atau tipsnya baca surat-surat pendek, terutama untuk sholatnya, supaya jangan itu terus kalau bacaan untuk sholat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih umum kepada cara menghafalkan ya Bu. Kalau saya dibiasakan oleh guru saya dulu ketika menghafalkan Al-Quran itu, setelah hafal beberapa ayat, saya sholat sunnah mutlak Ibu. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tanpa sebab, 2 rakaat. Kita sholat sunnah 2 rakaat dan baca apa yang baru kita hafalkan. Ya, jadi setelah disetorkan kepada orang lain, ya, kita sudah mengkonfirmasi nih bacaan kita dengan orang lain, ya, minta tolong orang lain untuk mendengarkan. Setelah sudah terkonfirmasi bahwa bacaannya betul, baru kita sholat sunnah mutlak. Tapi jangan setelah asar, Bapak dan Ibu ya. Kalau setelah asar, sholat sunnah mutlak dilarang. Ini biasanya dilakukan setelah duha, ya, ataupun misalnya kalau mau waktu duha, berarti ketika sebelum sholat duha itu lihat dulu Al-Quran Bu, apa surat yang akan kita perkuat baca hafalannya, kita baca dulu, kita yakinkan dulu bacaannya betul, lalu ketika sholat dipakai. Kenapa kita kadang-kadang hilang hafalannya? Karena kita tidak memakainya dalam sholat. Kuncinya di situ Bu. Jadi bacaan atau hafalan kita akan kuat ketika dipakai dalam sholat. Ketika ada bacaan yang kita lupa terus ketika akan sholat, berarti dia harus sering dipakai. Gitu. Saya misalnya surat Al-Alaq nih tadi kan Bu ya. Surat Al-Alaq kalau sholat lupa terus, nah, berarti sebelum sholat ya, ibu diprogram. Misalnya surah Al-Alaq 19 ayat. Ya, 19 ayat. Bisalah rakaat pertama 10 atau 9, rakaat kedua 10 atau 9 sisanya. Nah, berarti sebelum sholat Ibu lihat dulu. Dan satu lagi Bu, ketika menghafalkan Al-Quran, ya, dipotret. Mata kita ini bisa memotret Bu. Cara melatihnya kita lihat alam. Ya, cara melatihnya kita lihat alam. Setelah itu tutup mata, ingat-ingat tadi di sekeliling kita ada apa saja. Itu cara melatihnya. Nanti bisa dipraktekkan ke Al-Quran. Lihat satu ayat, jangan dibaca, lihat saja bentuknya aja. Lihat bentuknya, misalnya alif lam mim misalnya. Alif lam mim sekarang coba Bapak dan Ibu merem semua. Ingat nggak bentuknya kayak gimana? Bayang. Nah, alif lam mim. Alif lam mim dalam surat Al-Baqarah kan dia dalam bingkai ya Bu ya. Dalam bingkai. Di pojok kanan, di atasnya ada bismillah. Nah, seperti itu. Diingat. Jadi ketika menghafalkan Al-Quran itu sambil diingat tulisannya. Itu salah satu cara untuk memperkuat hafalan. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya artinya juga hafal. Jadi cara saya menghafalkan Al-Quran adalah saya membaca dulu artinya. Baca dulu artinya, terus baca surahnya, ya, baca surahnya terus, jangan dulu dihafal tapi dibaca saja dulu sampai kita melihat bentuk tulisannya sudah sedikit terekam, ya bacaannya sudah betul baru dihafalkan. Kalau saya seperti itu. Nah itu mungkin bisa Ibu praktikkan sedikit demi sedikit di di juz amma. Iya di juz amma. Sebenarnya suka ingat ya Ustadz kalau orang lain lagi baca mesti ini deh. Tapi kalau baca sendiri kayak nggak yakin aja gitu. Betul Ibu. Nggak pede gitu ya. Iya, saya pun kadang-kadang baca lagi sholat ya. Saya tahu deh setelah ini pasti ini. Tapi kalau saya baca itu saya nggak tahu. Banyak deh sholat gitu. Coba Pak Ustadz kalau sholat ya kita bacanya sholatnya itu terus karena paling hafal dan kayaknya jadi paling suka gitu. Iya, itu kan makanya kita surat Al-Fatihah kan kita udah nggak mikir lagi ya Bu ya. Iya. Karena tiap sholat dibaca. Nah, berarti kita harus punya program. Kita sudah hafal berapa surat ini? Misalnya kita sudah hafal setengah juz. Juz 30 sudah hafal setengahnya. Nah, ini kita harus buat program. Subuh bacanya apa? Kalau misalnya sendiri ya Bu ya. Tapi kalau misalnya berjamaah berarti sunahnya. Iya. Untuk sendiri. Saat sunahnya kita buat program. Ya. Misalnya nggak usah terlalu banyak lah. Satu halaman itu kita bagi 3.
Satu halaman kita bagi 3, berarti salat sunnah qobliyah subuh sepertiga awal, salat sunnah sepertiga awal rakaat pertama, lalu sepertiga kedua di rakaat keduanya. Seperti itu terus. Nah, tapi dalam satu hari jangan terlalu banyak. Dalam satu hari cukup 1 lembar, berarti cuman ada 6 pembagian ya. Kan satu halamannya dibagi 3, berarti 1 lembar kan ada 6. Nah, itu dibagi-bagi aja, dibuat program. Nah, kalau besoknya jangan pindah dulu kalau misalnya 1 lembar itu belum kuat. Kalau 1 lembar itu udah kuat, baru pindah, Ibu. Nah, jadi murojaah yang terbaik itu ketika sholat. Karena paling kuat setannya ketika sholat. Emang. Setannya paling kuat ketika bisa sholat. jadi lupa. Beda kalau misalnya kita biasa kayak gini, misalnya ngelihat Al-Quran sekali aja, udah bisa gitu. Tapi kalau sholat beda. Karena memang setannya paling kuat. Ada nggak Ustadz dalam setiap sholat itu bacaannya sebaiknya ini misalnya kalau baca sholat dari mulai subuh itu sebaiknya bacanya Al-Falaq ya, Alaq ya. Memang ada nggak? Ibu hadis-hadis yang seperti itu, hanya saja kuat ya apa ya, setiap ayat dan setiap surah dalam Al-Quran itu memiliki fadilah masing-masing, memiliki maknanya masing-masing. Nah, bacalah apa yang sedang kita butuhkan. Bacalah apa yang sedang kita butuhkan. Atau misalnya kita lagi terlalu condong ke dunia nih misalnya. Ya, baca surat-surat tentang kiamat berarti. Juz 30 tentang kiamat semua kan. Makanya kita harus sambil memahami juga, sambil sedikit-sedikit memahami Al-Quran. Jadi ketika sholat itu paham gitu. Terlebih lagi bacaan sholat itu sendiri pun harusnya kita paham. Ketika takbir saja itu Allahu Akbar, kita kan harusnya nggak ingat lagi jemuran, Bu. Kan kita seringnya ingat jemuran itu ketika sholat. Katanya bagus, makanya sholat. Jadi kalau ingat jadi ya lupa jadi ingat. Itu karena ya kita ketika takbir itu belum memahami betul-betul. Takbir kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lain yang lebih besar dari Allah. Maka harusnya ketika sudah takbir kita tidak ingat apa-apa. Ya, tapi kita sebagai manusia lemah ya Bu ya. Banyak setan yang lewat, banyak setan yang ganggu, akhirnya kan kunci lupa di mana ketika sebelum sholat pusing muter-muter nggak nemu kunci, tapi ketika sholat ingat kunci di mana. Itulah bukti bahwa setan ketika sholat itu paling kuat. Ya, makanya mulai juga nih ibu-ibu dan bapak-bapak memahami bacaan sholat. Nah, jadi ketika Allah Akbar juga kita harus paham resapi Allah Akbar. Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lain. Nah, itu insya Allah nanti akan seiring berjalannya waktu dengan memahami bacaan sholat, memahami ayat yang dibacanya ketika sholat, ya surat-surat pendek yang dibacanya ketika sholat, insya Allah akan meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kalau kualitas hidup juga. Ya, Ustaz kan lupa gitu, boleh terus astagfirullahaladzim, baca istighfar seperti tadi, kok jadi ingat jemuran, kok jadi ingatnya, terus langsung istighfar, baca lagi boleh? Dalam hati, Bu, tidak dilafatkan. Ya, dalam hati. Iya, dalam hati. Nggak apa-apa. Ya. Tidak dilafatkan, yang penting tidak dilafatkan. Oh, gitu. Iya. Ya. Makasih. Nuhun ya. Iya, sama-sama. Oke, di chat ada pertanyaan dari Ibu Mulyati. Benarkah sholat ini sebaiknya didawamkan sholat witir pada rakaat pertama? Iya, ada hadis yang seperti itu. Ataupun surah Al-Alaq ini dibaca oleh Rasulullah pada sholat Jumat. Makanya ketika sholat Jumat, imam ada yang biasanya, kalau saya mengimami Jumat, biasanya surah Al-Alaq selalu saya baca, karena Rasulullah selalu membaca surah Al-Alaq ketika sholat Jumat. Kan Seperti itu. Bukan 10.000 lagi mana? Mungkin itu Ibu Mulyati. Ada memang subuh boleh witir ya, witir disunahkan juga membaca surah Al-Alaq. Ataupun subuh Ibu
Subuh itu rakaat pertama disunahkan baca yang panjang. Subuh di rakaat pertama disunahkan membaca surah-surah yang agak panjang, dan salah satu yang dibaca adalah surah Al-A'la. Ya. Silakan bisa diamalkan ini. Apabila salat sendiri ya Ibu. Tapi kalau salat berjamaah ikuti imam. Ya, dengarkan imam saja. Mangga, apa ada yang ditanyakan lagi? Apabila ada yang ditanyakan lagi silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Tadi bahwa hafalan itu tergantung juga kepada dosa kita gitu ya. Karena kita banyak bermaksiat akan sulit untuk menghafal gitu. Saya jadi begini. Oh iya, ternyata bukan karena kita tua gitu ya. Susah ingat, mudah lupa gitu. Tapi mungkin juga karena dosa-dosa kita gitu ya. Bagaimanakah cara agar kita tuh tidak berputus asa, oh ya gitu, oh iya kita tuh banyak dosa apa susah gitu untuk menghafal gitu ya. Meskipun pada akhirnya itu tadi siapa Bu Eli ya, sama Bu Eli ya, saya juga menghafal itu susah gitu. Tapi ketika untuk ala-ala aja itu butuh waktu, tidak hanya sebulan 2 bulan gitu. Tapi ternyata ketika kita memang bersungguh-sungguh fokus gitu ya, dan sadar diri gitu ya, kadang-kadang kita untuk menghafal itu karena hari-hari berikutnya abaikan lagi gitu, lupa, diabaikan lagi, jadi tidak fokus mungkin ya Bu Eli ya. Bisa selain dosa-dosa kita yang ingin saya tanyakan, ketika kita ada dalam puncak susah untuk menghafal, kemudian kita juga teringat dengan dosa-dosa kita, apakah Takut malah. Apa hubungannya dengan pasrah? Apa kita pasrah gitu, atau memang kita harus terus berjuang gitu, kita menyadari dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Umar bin Khattab kalau tidak salah kan pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Ini selalu Umar lakukan sebelum tidur, Ibu. Jadi sebelum tidur Umar selalu mengingat dosa hari ini apa. Ya. Sehingga ya, Ibu, alhamdulillah justru ketika kita diingatkan dengan dosa-dosa kita bersyukur, Bu. Berarti Allah masih sayang sama kita. Beda dengan orang yang tidak pernah ingat sama dosanya. Hayo melakukan dosa. Itu kan berarti sudah kena istidraj. Ketika kita masih diingatkan oleh Allah tentang dosa-dosa kita pertama bersyukur dulu. Bersyukur, lalu apa? Istighfar. Minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan satu lagi, kita tetap menghafalkan terus. Tetap baca, Bu. Tetap baca. Kenapa? Karena tadi kan sanuqriuka falatansa. Yang membuat kita hafal itu siapa? Allah. Baca terus aja. Ya. Kalau orang yang pernah di Pondok Tahfidz pasti mengalami, Bu, yang seperti saya alami. Saya satu hari pernah menghafalkan satu ayat itu tadi. Nggak nyampe satu baris. Sampai satu hari, Bu, dari subuh sampai malam, sampai jam 11 itu nggak hafal-hafal. Sampai nangis-nangis saya juga waktu itu. Nggak hafal-hafal, ini kenapa, ini dosa apa? Tapi mungkin disitulah Allah ingin mengingatkan, hey, tobat dulu. Hey, ayo kembali dulu, istighfar dulu. Mungkin Allah ingin seperti itu. Mungkin ayat itu juga yang berkaitan dengan tadi kan ya Bu, dengan dosa kita. Kita baca lagi, ini ayatnya tentang apa? Oh iya, ternyata ayatnya tentang bersyukur, Bu, waktu itu, Bu. Kan saya langsung terpukul, saya ini ternyata belum bersyukur. Ada sesuatu hal yang tidak saya syukuri. Akhirnya bersyukur dulu, ingat-ingat apa yang belum saya syukuri waktu itu. Ingat-ingat. Padahal ayatnya mudah, Bu, secara bahasa saya ngerti gitu, nggak ngelihat terjemah saya udah ngerti. Tapi kok nggak hafal-hafal? Padahal kan secara logika harusnya langsung hafal gitu, cepat hafalnya minimalnya walaupun nggak langsung hafal. Tapi ini kok saat dari subuh sampai jam 11 malam nggak hafal-hafal, Bu. Nah, ternyata tentang syukur. Baru saya ingat-ingat apa ini, ada yang saya belum syukuri, apa yang belum saya syukuri. Nah, seperti itu, Bu.
Jadi ketika ibu tidak susah menghafalkan, tetap bersyukur. Intinya pertama tetap bersyukur seperti yang tadi saya katakan. Bersyukur dulu, berarti Allah sedang mengingatkan. Berarti Allah masih sayang banget sama kita gitu. Allah sedang ya, kalau misalnya itu kan kalau kita sama anak ya, anak mau misalnya anak mau nyebrang jalan nggak lihat-lihat kan pasti akan dipanggil dulu kan, dede jangan jalan dulu gitu kan. Ya ini juga seperti itu. Bisa jadi ya Bu ya, ketika kita langsung hafal, kita tidak menghafalkan lagi selanjutnya. Ini juga Bu. Positive thinking aja ya. Iya Bu, memang seperti itu Bu. Ketika kita sering lupa terhadap satu ayat, berarti ayat tersebut lagi kangen sama kita. Ayat tersebut ingin terus diulang-ulang sama kita. Gitu ya. Dan ketika kita mengulang-ulang itu kan nggak rugi Bu, malah banyak pahalanya kan. Satu hurufnya aja 10. Jadi ketika ibu susah dalam menghafalkan satu ayat, jangan putus asa. Tetap bahagia, tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan terus diulang, ya dapat pahalanya makin banyak. Karena kan kita nggak tahu, Bu, setelah kita hafal, apakah kita imannya masih kuat atau tidak untuk menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran juga kan panggilan juga, Bu. Kadang ada banyak waktunya, tapi nggak ngafalin Quran. Ada yang waktunya sempit, tapi tetap menghafalkan Al-Quran. Saya jadi teringat ayah dari teman saya waktu kuliah di Pakistan. Orang Pakistan, Bu. Umurnya 50 tahun. Mendekati 60 lah. Dapat tugas di Saudi. Belum hafal Al-Quran bapaknya ini. Tapi anak-anaknya sudah hafid. Ketika ayahnya ini dapat tugas di Saudi, sibuk padahal. Tapi ketika sampai sana, dia mungkin ya titik baliknya di situ. Anak-anak saya hafid, kok saya enggak. Akhirnya dalam waktu 2 tahun beliau hafal Al-Quran. Umurnya sudah mendekati 60 tahun. 50 udah dekat 60 tahun. Tapi dalam 2 tahun bisa menghafalkan Al-Quran. Berarti kan bukan masalah umur. Seperti yang tadi, sanukriuka. Allah yang membuat kita hafal. Dan itu juga sesuai dengan kadar keimanan kita, kadar perjuangan kita seperti apa sih untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah kita menghafalkan Al-Quran hanya untuk disebut hafid 30 juz? Ataukah apa? Kan intinya menghafalkan Al-Quran itu untuk menjadikan dia sebagai pedoman kita hidup. Untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Makanya tadi kalau misalnya ibu susah terus menghafalkan Al-Quran, berarti Allah ingin ibu lebih dekat lagi. Allah tuh lagi rindu berarti. Berarti Allah tuh sangat rindu sama ibu ketika ibu tidak sulit menghafalkan Al-Quran. Berarti rindu. Terus aja ulangi terus. Berarti Allah sangat rindu. Ingin ibu terus membaca Al-Quran. Seperti itu, Bu. Jadi tetap semangat ya, Bu ya. Baik. Coba di chat tidak ada pertanyaan. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Apabila tidak, mungkin kita cukupkan saja ya. Sudah pukul 6 lebih 19. Barakallah juga Ibu. Oke, kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita tadabburi hari ini dapat kita amalkan. Ayat 1-7 jangan lupa Bapak dan Ibu setelah ini langsung amalkan. Ya, keluar langsung nyiram bunga. Itu bagian dari pengamalan ayat ke-6 dan 7 itu. Ya. Amalkan apa yang telah kita tadabburi. Kita sedikit-sedikit mentadaburi Al-Qur'annya tapi komitmen mengamalkan. Dan itu juga yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat mempelajari 10 ayat, tapi 10 ayat amalkan dulu baru belajar 10 ayat lagi. Udah bisa mengamalkan baru lanjut lagi ke ayat 10 ayat selanjutnya. Nah, kita juga sama tadabbur juz 30 ini juga kita sedikit demi sedikit tapi berusaha mengamalkannya sebisa mungkin. Semampu kita. Ya, kalau misalnya tidak kesampaian ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa kita tidak sudah berusaha dan tidak sampai ke situ. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Syukran astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ibu sama-sama. Semoga sehat semua. Amin ya Allah, amin. Izin live ya. Bangga Makasih. Ibu.